Perang Dunia I pernah disebut sebagai perang yang akan mengakhiri semua perang. Namun sayang, fakta justru berbicara sebaliknya. Perang yang semula direncanakan berlangsung dalam waktu singkat, justru menjadi era kehancuran massal, pergeseran geopolitik, serta penderitaan manusia yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Lebih dari 70 juta tentara dikerahkan dan lebih dari 16 juta orang melayang, baik tentara maupun warga sipil. Perang ini menciptakan luka yang dalam bagi dunia, di mana kota-kota menjadi hancur, ekonomi runtuh, dan dinasti-dinasti kerajaan yang berlangsung selama berabad-abad tumbang dalam sekejap. Dan lebih dari itu, Perang Dunia I bukan hanya tentang pertempuran dan politik, tetapi juga menjadi kisah tentang ambisi dan pengkhianatan, strategi dan keberanian, juga tentang penderitaan dan harapan. Awal abad ke-20, Eropa tampak seperti benua yang berkembang pesat. Kota-kota bersinar terang dengan cahaya lampu, pabrik-pabrik mengeluarkan asap tebal sebagai tanda kemajuan industri, dan bangsa-bangsa Eropa berlomba menguasai wilayah di luar benua. Kala itu, imperialisme mencapai puncaknya dengan Inggris, Prancis, Jerman, dan negara-negara besar lainnya berebut koloni di Afrika dan Asia. Kendati demikian, di balik kemajuan itu terdapat ketegangan yang mendidih. Di istana-istana kerajaan, para pemimpin politik memainkan permainan berbahaya, membentuk aliansi yang saling mengikat dan menyulut kecurigaan antar negara. Di jalanan, rakyat mulai bergolak, menuntut perubahan. Di medan militer, negara-negara bersiap dengan perlombaan senjata terbesar dalam sejarah hingga saat itu. Yang dengan kata lain, Eropa bukanlah tempat yang damai. Ini adalah kawah yang siap meledak kapan saja. Di sisi lain, negara-negara besar dan berkuasa kala itu membentuk blok pertahanan dengan janji saling membantu jika ada serangan. Awalnya, ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kekuatan, tetapi akhirnya justru menciptakan efek domino yang mengerikan ketika perang benar-benar pecah. Dua aliansi utama yang terbentuk adalah blok sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Rusia. Kemudian, blok sentral yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Meskipun pada akhirnya Italia memilih netral dan bergabung dengan sekutu pada tahun 1915. Setiap negara dalam aliansi ini memiliki kepentingan tersendiri, dan yang lebih berbahaya, mereka siap berperang kapan saja. Jika ada satu momen yang dapat dianggap sebagai pemicu langsung Perang Dunia I, itu adalah pembunuhan Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hungaria pada 28 Juni tahun 1914. Hari itu, Franz Ferdinand dan istrinya yang bernama Sophie tengah mengunjungi Sarajevo, ibu kota Bosnia yang saat itu berada di bawah kendali Austria-Hungaria. Kota itu dipenuhi dengan ketegangan karena banyak warga Bosnia mendukung gerakan nasionalis Serbia yang ingin lepas dari Austria-Hungaria. Kemudian, di tengah parade kerajaan, seorang pemuda berusia 19 tahun bernama Gavrilo Princip, anggota kelompok nasionalis Serbia Black Hand, menembak Franz Ferdinand dan istrinya dari jarak dekat. Dan dalam hitungan detik, dua nyawa itu melayang, tetapi efeknya akan mengguncang seluruh dunia. Sebab apa yang terjadi setelah penghilangan nyawa itu, rangkaian peristiwa yang tidak terbendung. Austria-Hungaria dengan dukungan dari Jerman menganggap Serbia bertanggung jawab dan mengultimatum mereka dengan tuntutan yang tidak masuk akal. Sementara di sisi lain, Serbia menolak sebagian tuntutan itu. Sehingga pada 28 Juli tahun 1914, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Setelah itu, efek domino pun tidak bisa terhindarkan. Rusia sebagai sekutu Serbia mulai memobilisasi pasukannya. Jerman yang merupakan sekutu Austria-Hungaria segera merespon dengan menyatakan perang terhadap Rusia pada 1 Agustus tahun 1914.
Kemudian Perancis, sekutu Rusia, otomatis ikut terseret dalam perang pada 3 Agustus tahun 1914. Selanjutnya, Jerman menyerang Belgia untuk menyerang Perancis, sehingga Inggris pun ikut berperang pada 4 Agustus 1914. Maka, dalam waktu hanya 1 bulan, hampir seluruh Eropa terseret dalam perang besar dan dunia telah berubah selamanya. Ketika perang pecah di Eropa pada musim panas 1914, banyak yang percaya bahwa ini hanya akan menjadi konflik singkat, sekitar beberapa bulan pertempuran sebelum salah satu pihak menyerah. Namun, dunia segera menyadari bahwa ini bukanlah perang biasa. Ini adalah perang total, di mana setiap negara yang terlibat mempertaruhkan segalanya, mulai dari ekonomi, militer, dan bahkan masa depan rakyatnya. Jerman adalah salah satu pemain utama dalam perang ini dan juga salah satu yang paling ambisius. Sejak penyatuan Jerman pada 1871, negara ini berkembang menjadi kekuatan industri dan militer yang menyaingi Inggris dan Perancis. Namun, posisi Jerman di tengah Eropa membuatnya merasa terkepung oleh kekuatan besar di sekitarnya, yaitu Perancis di barat dan Rusia di sisi timur. Ambisi utama Jerman adalah menjadi penguasa Eropa melalui kekuatan militer dan ekonomi, mengalahkan Perancis dan membangun kekaisaran seperti Inggris, serta mencegah Rusia menjadi terlalu kuat di Eropa Timur. Sementara itu, sebagai salah satu kerajaan terbesar dan tertua di Eropa, Austria-Hongaria adalah raksasa yang mulai rapuh. Kekaisaran ini dihuni oleh berbagai etnis, termasuk Jerman, Hungaria, Ceko, Serbia, Kroasia, dan banyak di antaranya ingin merdeka. Ketika pewaris tahta mereka, yaitu Franz Ferdinand, dibunuh oleh seorang nasionalis Serbia, Austria-Hongaria melihatnya sebagai kesempatan untuk menghancurkan Serbia yang dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas kerajaan mereka. Tetapi Austria-Hongaria tahu bahwa mereka tidak cukup kuat untuk melawan Serbia dan Rusia sendirian. Karena itu, mereka mengandalkan Jerman yang menjanjikan dukungan penuh. Namun, keputusan Austria-Hongaria menyerang Serbia justru menjadi titik awal bagi perang global. Adapun Rusia adalah kekaisaran besar yang menguasai sebagian besar Eropa Timur dan Asia. Namun, di dalam negeri, Rusia menghadapi banyak masalah, dari ekonomi yang lemah, ketidakpuasan rakyat, serta gerakan revolusioner yang semakin kuat. Rusia melihat dirinya sebagai pelindung bagi Slavia, termasuk Serbia. Maka, ketika Austria-Hongaria menyerang Serbia, Rusia merasa memiliki kewajiban moral dan politik untuk membantunya. Namun demikian, keputusan Rusia untuk memobilisasi pasukannya membuat Jerman panik, sehingga Jerman mengumumkan perang terhadap Rusia. Bagi Rusia, perang ini adalah kesempatan untuk memperkuat pengaruhnya di Balkan, sekaligus cara untuk meningkatkan nasionalisme dalam negeri serta mencegah revolusi. Namun, perang ini justru menjadi bumerang bagi Rusia yang menyebabkan kehancuran ekonomi dan akhirnya revolusi Bolshevik pada tahun 1917. Adapun bagi Perancis, perang ini adalah kesempatan untuk membalas dendam atas kekalahan di Perang Franco-Prusia tahun 1870 hingga 1871. Di mana mereka dipermalukan oleh Jerman dan kehilangan wilayah Alsace-Lorraine. Sejak saat itu, Perancis selalu merasa terancam oleh Jerman dan mencari sekutu yang kuat, dan itulah sebabnya mereka bergabung dalam sekutu bersama Inggris dan Rusia. Saat Jerman menyerang Belgia dan mendekati Paris, Perancis langsung masuk ke dalam medan perang dengan tekad penuh, merebut kembali Alsace-Lorraine, menghancurkan dominasi Jerman di Eropa, dan menjaga reputasi sebagai kekuatan militer dunia. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa perang ini akan menjadi konflik berdarah yang berlangsung selama 4 tahun dengan jutaan nyawa melayang di front barat. Sementara Inggris awalnya tidak terlalu ingin terlibat dalam perang.
Sebagai kekuatan maritim terbesar di dunia dengan koloni di 5 benua, Inggris lebih peduli pada perdagangan serta stabilitas global. Kendati demikian, ada 2 alasan utama mengapa Inggris akhirnya ikut bergabung. Pertama, Jerman menyerang Belgia yang merupakan negara netral dan dijamin keamanannya oleh Inggris. Kedua, Jerman mulai mengembangkan angkatan laut yang dapat menyaingi Inggris yang dianggap sebagai ancaman langsung. Bagi Inggris, perang ini bukan hanya soal membantu sekutu, tetapi juga tentang melindungi dominasi globalnya dan mencegah Jerman menguasai Eropa. Maka, dengan kapal perang dan armada dagangnya, Inggris memainkan peran penting dalam memblokade ekonomi Jerman, yang pada akhirnya melemahkan musuh dalam jangka panjang. Kemudian, di antara beberapa kekuatan besar itu, Kesultanan Utsmani atau Turki berpihak pada Jerman untuk bertahan hidup. Kesultanan Utsmani atau Turki adalah kekaisaran yang sedang sekarat pada awal abad ke-20. Mereka kehilangan banyak wilayah di Eropa dan Timur Tengah serta mengalami kekalahan di berbagai perang sebelumnya. Maka, ketika perang pecah, Utsmani awalnya ragu-ragu untuk berpihak pada salah satu blok. Tetapi Jerman menawarkan bantuan militer dan ekonomi sehingga Utsmani bergabung dengan blok sentral pada akhir tahun 1914. Bagi Utsmani, perang ini adalah kesempatan untuk merebut kembali wilayah-wilayahnya yang hilang, serta cara untuk menyelamatkan kekaisaran dari kehancuran. Namun, keterlibatan Utsmani dalam perang justru berujung pada kekalahan besar, dan pada 1923, kekaisaran ini runtuh dan berubah menjadi Republik Turki di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Saat genderang perang ditabuh di seluruh Eropa, semangat nasionalisme berkobar di setiap negara yang terlibat. Rakyat bersorak di jalanan, para pemuda dengan bangga mendaftarkan diri menjadi tentara, dan surat kabar dipenuhi dengan propaganda penuh semangat. Banyak yang percaya bahwa perang ini akan berakhir dalam hitungan bulan. Pasukan kita akan kembali sebelum Natal. Begitulah kata para pemimpin dengan penuh keyakinan. Namun sayang, dunia segera menyadari bahwa perang ini bukanlah petualangan heroik seperti yang mereka bayangkan. Dalam beberapa bulan pertama, euforia segera berubah menjadi horor, dan jutaan nyawa mulai berguguran dalam konflik yang jauh lebih besar dan lebih brutal daripada yang dibayangkan siapapun. Pada Agustus tahun 1914, pasukan dari berbagai negara mulai bergerak menuju medan perang. Jerman dengan rencana Sleevennya mengerahkan hampir 2 juta tentara untuk menyerbu Belgia dan Perancis. Sementara itu, Rusia mengirim jutaan tentaranya ke front timur untuk menghadapi Jerman dan Austria-Hungaria. Sementara itu, Rusia mengirimkan jutaan tentaranya ke front timur untuk menghadapi Jerman dan Austria-Hungaria. Di London, Paris, Berlin, dan Moskow, rel kereta api dipenuhi dengan barisan tentara yang mengenakan seragam baru, bersiap menghadapi pertempuran yang mereka yakini akan dimenangkan dengan mudah. Mereka membawa bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, dan tersenyum untuk foto sebelum berangkat. Tidak ada yang menyadari bahwa bagi banyak dari mereka, perjalanan ini adalah tujuan tanpa tiket pulang. Jerman memulai perang dengan strategi yang sudah lama mereka rancang, yang disebut sebagai Rencana Schlieffen. Rencana ini mengharuskan Jerman untuk menyerang Perancis dengan cepat melalui Belgia yang netral, mengalahkan Perancis dalam waktu singkat, lalu berbalik menghadapi Rusia di front timur. Strategi ini didasarkan pada asumsi bahwa Rusia akan lambat memobilisasi pasukannya, sehingga memberi Jerman cukup waktu untuk memenangkan perang di barat sebelum mengalihkan kekuatannya ke timur. Tetapi ada beberapa masalah besar. Belgia ternyata tidak menyerah begitu saja. Meskipun mereka negara kecil, pasukan Belgia melakukan perlawanan yang sangat sengit, sehingga memperlambat kemajuan Jerman. Sementara Inggris bereaksi lebih cepat dari yang diperkirakan. Mereka segera mengirim pasukan untuk membantu Belgia dan Perancis.
sedangkan Perancis bertahan mati-matian dalam pertempuran Marne yang terjadi pada September 1914. Di sini, pasukan Perancis berhasil menghentikan gerak maju Jerman, memaksa mereka mundur dan menggali parit yang menjadi awal dari perang parit yang berkepanjangan. Kegagalan rencana Schlieffen membuat Jerman tidak bisa menang cepat. Alih-alih perang kilat, Front Barat berubah menjadi perang yang statis dan brutal dengan jutaan tentara terjebak dalam parit selama bertahun-tahun. Dengan tidak adanya kemenangan cepat, kedua belah pihak mulai menggali parit sepanjang 700 km dari Laut Utara hingga perbatasan Swiss. Inilah awal dari Perang Parit, salah satu aspek paling mengerikan dari Perang Dunia I. Dalam perang ini, para prajurit hidup dalam lumpur dan kehancuran. Setelah hujan turun, parit berubah menjadi kubangan lumpur di mana tentara hampir tenggelam. Di sini, prajurit dihadapkan pada kondisi sanitasi yang mengerikan. Tidak adanya toilet yang layak membuat penyakit seperti disentri menyebar dengan cepat. Di sisi lain, mereka juga terhimpit oleh ancaman serangan musuh setiap saat. Karena setiap kali kepala muncul dari parit, ada kemungkinan ditembak oleh penembak jitu. Bukan hanya itu, mereka juga didera ketakutan akan serangan gas beracun. Jerman mulai menggunakan gas klorin dan mustard yang menyebabkan luka mengerikan dan kematian perlahan-lahan. Di dalam parit ini, banyak tentara yang mengalami shell shock, sebuah gangguan mental akibat tekanan perang yang luar biasa. Setiap hari, ratusan tentara dikirim ke No Man's Land, yaitu area terbuka antara dua parit musuh, di mana mereka harus berlari ke arah tembakan senapan mesin, dan sebagian besar dari mereka tidak pernah kembali lagi. Pada akhir 1914, harapan untuk perang yang cepat dan mudah telah lenyap. Lebih dari 1 juta tentara telah tewas hanya dalam 4 bulan pertama perang. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Surat-surat dari tentara di garis depan mulai menggambarkan realitas yang mengerikan. Para pemimpin mulai menyadari bahwa ini akan menjadi perang panjang. Dalam kondisi ini, perang ekonomi pun dimulai dengan blokade dan embargo yang memperburuk penderitaan rakyat sipil. Teknologi baru mulai bermunculan. Tank pertama, pesawat tempur dan kapal selam U-boat mulai digunakan untuk mencoba mengubah jalannya perang. Tetapi di tengah semua itu, ada satu hal yang menjadi jelas, bahwa Perang Dunia I akan menjadi konflik yang jauh lebih panjang dan lebih berdarah daripada yang dibayangkan siapapun. Saat perang berlanjut, medan pertempuran tidak hanya terbatas di front barat antara Jerman, Perancis, dan Inggris. Perang Dunia I berkembang menjadi konflik global yang mencakup berbagai wilayah, dari Rusia yang membeku hingga gurun pasir Timur Tengah, dari lautan Atlantik hingga pegunungan Italia. Setiap front memiliki tantangan, strategi, serta penderitaan tersendiri. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, front barat menjadi simbol keputusasaan perang ini. Kedua belah pihak, Jerman di satu sisi dan Perancis serta Inggris di sisi lain, terjebak dalam parit yang tidak kunjung berakhir. Dua pertempuran paling brutal di front barat adalah pertempuran Verdun yang berlangsung dari Februari hingga Desember tahun 1916. Dalam perang ini, Jerman melancarkan serangan besar-besaran ke kota benteng Verdun Perancis dalam upaya untuk membuat Perancis berdarah hingga habis. Serangan ini berlangsung selama hampir 1 tahun dengan jutaan artileri ditembakkan setiap hari. Dalam perang ini, Perancis bertahan, tetapi lebih dari 700.000 tentara dari kedua belah pihak tewas atau terluka. Pertempuran kedua adalah pertempuran Somme yang berlangsung dari Juli hingga November tahun 1916. Sekutu melancarkan serangan untuk menekan Jerman dan membantu Perancis di Verdun. Pada hari pertama pertempuran, Inggris kehilangan lebih dari 57.000 tentaranya, yang angka ini menjadi kerugian terbesar dalam sejarah militer Inggris dalam 1 hari. Dalam perang ini, Sekutu hanya berhasil maju sejauh beberapa kilometer, tetapi dengan korban hampir 1 juta jiwa.
Kedua pertempuran ini membuktikan bahwa Perang Parit hanya menghasilkan kematian massal tanpa keuntungan strategis yang luar biasa. Sementara itu, di front timur, perang berlangsung sangat berbeda. Tidak seperti di front barat yang statis, pertempuran di timur terjadi lebih dinamis, dengan wilayah yang luas dan pergerakan pasukan yang cepat. Pada Agustus 1914, pasukan Rusia yang besar namun kurang terorganisir mencoba menyerang Jerman di Prusia Timur. Sementara Jerman membalas dengan strategi cerdik, mengepung dan menghancurkan pasukan Rusia. Akibatnya, Rusia kehilangan lebih dari 170.000 tentaranya, menjadikannya salah satu kekalahan paling memalukan dalam sejarah mereka. Pada tahun 1917, kekalahan demi kekalahan dan penderitaan rakyat memicu revolusi di Rusia. Tsar Nicholas II digulingkan dan pemerintahan baru akhirnya menarik Rusia dari perang dengan menandatangani perjanjian Brest-Litov pada tahun 1918. Ini menjadi kemenangan besar bagi Jerman karena mereka bisa memindahkan pasukan ke front barat. Adapun Italia, awalnya tergabung dalam blok sentral, tetapi kemudian mereka berpindah ke pihak sekutu pada tahun 1915 setelah dijanjikan wilayah oleh Inggris dan Perancis. Italia melancarkan 12 serangan besar terhadap Austria-Hongaria di Sungai Isonzo. Namun sayangnya, Italia gagal meraih kemenangan besar dengan lebih dari 300.000 tentara tewas. Kemudian, Austria-Hongaria dengan bantuan Jerman melakukan serangan balik yang menghancurkan. Italia mengalami kekalahan telak dan kehilangan lebih dari 270.000 tentaranya. Meskipun pada akhirnya Italia berhasil bertahan, front Italia menjadi salah satu medan perang paling sulit karena kondisi medan pegunungan yang ekstrim. Sementara itu, Kesultanan Utsmani yang bergabung dengan blok sentral pada akhir 1914 segera menghadapi serangan dari berbagai arah. Inggris dan Persemakmuran, termasuk pasukan Australia dan Selandia Baru, mencoba menyerang semenanjung Gallipoli untuk membuka jalur ke Rusia. Pasukan Utsmani, dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk, bertahan mati-matian. Dan hasilnya, sekutu mengalami kekalahan besar dengan lebih dari 250 korban jiwa dan harus mundur. Akan tetapi, dengan bantuan Inggris, bangsa Arab bangkit melawan Utsmani. Pada tahun 1918, pasukan Arab berhasil merebut Damaskus dan Yerusalem, sehingga mempercepat kehancuran bagi Utsmani. Setelah perang, wilayah Utsmani di Timur Tengah dibagi antara Inggris dan Perancis. Selain pertempuran di darat, lautan juga menjadi medan perang yang menentukan. Inggris menggunakan kapal perang untuk memblokade Jerman, mencegah makanan serta persediaan untuk masuk. Ini menyebabkan kelaparan massal di Jerman yang akhirnya melemahkan mental rakyat. Namun demikian, Jerman menggunakan kapal selam U-boat untuk menyerang kapal dagang sekutu. Pada tahun 1915, kapal penumpang Lusitania ditenggelamkan dan menewaskan 1.198 orang, termasuk 128 warga Amerika. Dan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Amerika Serikat pada akhirnya juga terlibat dalam perang. Saat Perang Dunia I berlanjut, ilusi tentang perang yang cepat dan mulia telah hancur sepenuhnya. Tidak ada pahlawan yang kembali dengan gagah perkasa, dan tidak ada kemenangan yang datang tanpa harga yang mengerikan. Kendati demikian, tahun 1917 menjadi tahun paling krusial dalam Perang Dunia I. Pada saat itu, perang sudah berlangsung selama 3 tahun tanpa kemenangan yang jelas. Kedua belah pihak telah mengalami keletihan ekstrim. Tentara semakin putus asa, ekonomi telah hancur, dan rakyat sipil menderita kelaparan. Namun, 2 peristiwa besar terjadi yang mengubah keseimbangan kekuatan secara drastis, yaitu Amerika Serikat yang bergabung dalam perang di pihak sekutu dan Rusia yang runtuh dalam revolusi Bolshevik dan menarik diri dari perang. Perubahan ini membawa perang menuju akhir yang tidak terhindarkan.
Seperti telah dijelaskan, sejak awal perang, Amerika Serikat memilih untuk tetap netral. Presiden Woodrow Wilson mencoba menjaga negaranya agar tidak terseret dalam konflik yang dianggap sebagai Perang Eropa. Namun, serangkaian peristiwa membuat Amerika Serikat tidak bisa lagi tinggal diam. Jerman menggunakan kapal selam U-boat untuk menyerang kapal dagang dan kapal perang sekutu. Mereka berharap dengan menenggelamkan kapal-kapal ini, Inggris dan Perancis akan kehabisan persediaan dan menyerah. Namun sayangnya, strategi ini justru menjadi bumerang bagi Jerman. Pada tahun 1915, kapal penumpang Lusitania yang ditenggelamkan oleh U-boat Jerman menewaskan 1.198 orang, termasuk 128 warga Amerika. Yang hal ini memicu kemarahan besar di Amerika. Lalu, pada tahun 1917, Jerman meluncurkan kembali perang kapal selam tanpa batas dan menargetkan kapal dagang manapun yang menuju Inggris atau Perancis. Amerika melihat ini sebagai serangan langsung terhadap kebebasan perdagangan serta keamanan nasional mereka. Di samping itu, Jerman berusaha mengajak Meksiko untuk berperang melawan Amerika. Pada awal tahun 1917, Inggris berhasil mencegat telegram Zimmerman, pesan rahasia dari Jerman kepada Meksiko. Dalam telegram ini, Jerman menawarkan bantuan kepada Meksiko jika mereka mau menyerang Amerika Serikat. Dan sebagai imbalannya, Jerman berjanji akan membantu Meksiko merebut kembali Texas, Arizona, dan New Mexico dari Amerika Serikat. Maka, ketika isi telegram ini dibocorkan ke media, rakyat Amerika Serikat menjadi marah dan menuntut perang terhadap Jerman. Pada 6 April 1917, Amerika Serikat secara resmi menyatakan perang terhadap Jerman. Masuknya Amerika Serikat membawa dampak besar bagi jalannya perang, berupa tambahan lebih dari 2 juta tentara segar yang siap bertempur, sumber daya ekonomi dan persenjataan yang luar biasa besar, dan meningkatkan moral sekutu yang sudah hampir putus asa. Kehadiran Amerika Serikat memberi pukulan berat bagi Jerman yang sudah mulai kehabisan tenaga setelah bertempur di 2 front selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Rusia mengalami kehancuran internal yang luar biasa. Sejak awal perang, tentara Rusia mengalami kekalahan demi kekalahan. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan kepada Tsar Nicholas II yang dianggap telah gagal mengelola negaranya. Saat itu, keadaan Rusia sangat kacau. Tentara tidak memiliki senjata dan makanan yang cukup, sehingga banyak dari mereka yang harus bertempur dengan senapan tua atau bahkan tanpa senjata. Kelaparan dan kemiskinan merajalela di kota-kota besar seperti Moskow, yang hal ini menjadikan gerakan revolusi semakin kuat, dipimpin oleh kaum Bolshevik yang menuntut perdamaian, tanah, serta roti. Pada Maret 1917 atau Februari menurut kalender Rusia, rakyat Rusia akhirnya bangkit. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Petrograd, dan tentara Rusia menolak menembak rakyat mereka sendiri. Tsar Nicholas II dipaksa untuk turun takhta, mengakhiri lebih dari 300 tahun kekuasaan bagi dinasti Romanov. Selanjutnya dibentuklah pemerintahan sementara, tetapi mereka tetap ingin melanjutkan perang, yang hal ini semakin membuat rakyat frustrasi. Pada November tahun 1917, kaum Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin melakukan kudeta terhadap pemerintahan sementara. Lenin berjanji akan segera mengakhiri perang karena rakyat Rusia sudah terlalu menderita. Pada Maret tahun 1918, Rusia menandatangani perjanjian Brest-Litov dengan Jerman yang secara resmi mengakhiri keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia I. Perjanjian ini tampak menjadi keuntungan bagi Jerman. Namun, meskipun tampak sebagai keuntungan, Amerika Serikat sudah terlanjur masuk ke dalam medan perang, yang hal ini akan segera mengubah keadaan. Dengan Rusia keluar dari perang, Jerman melancarkan serangan musim semi atau Spring Offensive pada tahun 1918. Ini adalah harapan terakhir mereka untuk menang sebelum Amerika mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya.
Jerman mengerahkan seluruh pasukan mereka ke front barat, berharap dapat menerobos pertahanan sekutu dan mencapai Paris sebelum Amerika Serikat tiba dalam jumlah besar. Dalam serangan awal, Jerman meraih keberhasilan, di mana pasukan Jerman berhasil maju sejauh 65 km ke wilayah Paris. Namun sayangnya, kelelahan dan kekurangan suplai mulai menghambat mereka. Sementara itu, pada pertengahan 1918, pasukan Amerika Serikat mulai memasuki garis depan dengan jumlah besar. Dengan semangat baru dan perlengkapan yang jauh lebih baik, mereka membantu sekutu untuk melancarkan serangan balasan besar-besaran. Mulai Juli tahun 1918, perang akhirnya mulai berbalik arah. Dalam pertempuran Amin yang terjadi pada Agustus tahun 1918, sekutu menggunakan tank dan pasukan Amerika untuk mendorong Jerman mundur. Lalu, pertempuran Meuse-Argonne pada September hingga November tahun 1918, pasukan Amerika Serikat berperan besar dalam serangan ini dan mematahkan pertahanan Jerman. Sementara itu, di dalam negeri, rakyat di Jerman, Austria, Hongaria, dan Utsmani mulai memberontak, menolak perang yang sudah terlalu lama. Pada Oktober tahun 1918, Jerman berada di ambang kehancuran. Kaisar Wilhelm II dipaksa untuk turun tahta, dan pemerintahan baru segera mencari jalan untuk mengakhiri perang. Akhirnya, pada 11 November tahun 1918, Jerman menyetujui perjanjian genjatan senjata. Maka, pada pukul 11, tanggal 11 bulan 11 tahun 1918, Perang Dunia I resmi berakhir. Lebih dari 16 juta orang tewas dalam perang ini, dan Eropa berada dalam kehancuran total. Tetapi, meskipun perang sudah berakhir, konflik baru akan segera muncul akibat perjanjian damai yang tidak adil bernama Perjanjian Versailles. Pada 28 Juni tahun 1919, tepat 5 tahun setelah pembunuhan Franz Ferdinand, perwakilan dari berbagai negara berkumpul di Istana Versailles, Prancis untuk menyepakati Perjanjian Versailles. Hanya saja, bukannya menjadi perjanjian damai yang adil, perjanjian ini justru menjadi dokumen penghukuman yang sangat berat bagi Jerman. Dalam perjanjian ini, Jerman harus mengakui bahwa merekalah penyebab utama Perang Dunia I. Pasal 231, klausul kesalahan perang. Jerman harus membayar ganti rugi perang dalam jumlah yang sangat besar, sekitar 132 miliar mark emas atau setara dengan ratusan miliar dolar hari ini. Jerman juga harus kehilangan banyak wilayah dan tanah jajahan mereka dibagi antara Inggris dan Perancis. Militer Jerman juga dibatasi hingga 100.000 tentara, tanpa tank, kapal selam, atau angkatan udara. Selain itu, Rhineland harus dikosongkan dari militer, sehingga Jerman tidak bisa mempertahankan perbatasannya dengan Perancis. Maka, ketika delegasi Jerman tiba di Versailles dan membaca isi perjanjian ini, mereka terkejut dan sangat marah. Namun sayangnya, mereka tidak punya pilihan lain selain menyetujui perjanjian itu, karena sekutu mengancam akan melanjutkan perang jika mereka menolak perjanjian tersebut. Ini adalah perjanjian yang sangat merugikan dan sangat memalukan bagi Jerman. Dan kelak, sekitar 2 dekade berikutnya, perjanjian ini akan melahirkan perang yang dahsyat berikutnya bernama Perang Dunia II. Pada suatu pagi yang dingin di bulan September tahun 1939, langit di atas negara Polandia dipenuhi dengan suara gemuruh pesawat tempur Jerman yang mematikan. Kilatan cahaya dari meriam dan rentetan peluru mesin yang menghujam kota-kota dalam sekejap membelah ketenangan yang selama ini telah rapuh. Tank-tank Panzer yang maju dengan cepat melibas jalan-jalan yang berbatu, sedangkan angkatan bersenjata Jerman merangsek maju dengan disiplin tanpa celah. Dalam hitungan hari, Polandia yang malang itu jatuh ke dalam cengkeraman kekuatan yang mengerikan.
Begitulah awal dimulainya perang paling berdarah dalam sejarah manusia bernama Perang Dunia II. Sejak hari itu hingga dalam 6 tahun ke depan, dunia akan menyaksikan kehancuran dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kota-kota yang baru saja bangkit dari kehancuran Perang Dunia I segera berubah kembali menjadi abu, dan peradaban manusia mencapai titik terendahnya. Kendati demikian, dari kehancuran itu pula lahir tatanan dunia baru yang membentuk peradaban modern yang kita kenal hari ini. Perang Dunia II tidak bisa dilepaskan dari tragedi kelam Perang Dunia I yang terjadi 2 dekade sebelumnya. Perang Dunia I yang berlangsung sejak tahun 1914 hingga 1918 dan seharusnya menjadi perang yang mengakhiri semua perang, justru menjadi semacam pengantar untuk perang yang jauh lebih brutal dan mengerikan. Perang Dunia I melibatkan negara-negara besar di Eropa dalam pertempuran darah yang luar biasa, dengan jutaan tentara tewas di medan perang parit yang brutal. Hanya saja, ketika debu peperangan telah mengendap dan perjanjian damai telah disepakati, dunia bukannya menemukan perdamaian yang abadi, melainkan menumbuhkan benih untuk perang berikutnya. Semuanya bermula dari Perjanjian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I. Hari itu, di sebuah ruangan besar yang dihadiri para diplomat dari seluruh dunia, delegasi Jerman tampak duduk dalam diam. Sementara Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat yang memenangkan perang dan menjadi kekuatan besar dalam konferensi ini hendak menghancurkan Jerman sehancur-hancurnya. Prancis yang tanahnya hancur oleh perang menginginkan balas dendam dan ingin melemahkan Jerman selama-lamanya. Lalu, Inggris memastikan Jerman tidak akan pernah lagi menjadi ancaman, tetapi juga tidak ingin sepenuhnya menghancurkan mereka. Sementara Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Woodrow Wilson, lebih memilih pendekatan damai dengan 14 poin Wilson yang berisi konsep Liga Bangsa-Bangsa dan perdamaian dunia. Namun pada akhirnya, suara Prancis yang dominan benar-benar menghancurkan negara Jerman. Pada 28 Juni tahun 1919, delegasi Jerman dengan penuh rasa terpaksa menandatangani Perjanjian Versailles yang berisi 440 pasal yang mengatur berbagai hukuman berat. Beberapa poin perjanjian itu adalah Jerman dipaksa mengakui dan menerima tanggung jawab penuh atas perang, yang kemudian dijadikan dasar untuk tuntutan ganti rugi yang sangat besar. Jerman diwajibkan membayar ganti rugi perang sebesar 132 miliar mark emas atau sekitar ratusan miliar dolar saat ini, yang kemudian menghancurkan ekonomi Jerman dan menyebabkan inflasi yang sangat parah. Selain itu, militer Jerman juga dibatasi hanya 100.000 tentara tanpa angkatan udara, kapal perang besar atau tank yang membuatnya hampir tidak berdaya. Jerman juga harus kehilangan beberapa wilayah kekuasaannya dan harus diserahkan ke Perancis. Wilayah SAR ditempatkan di bawah administrasi Liga Bangsa-Bangsa. Polandia mendapatkan Prusia Barat, sehingga Jerman terpisah dari Provinsi Prusia Timur oleh koridor Polandia. Akibatnya, Jerman kehilangan 13% wilayahnya dan sekitar 10% populasinya. Akibatnya, beban reparasi yang besar yang harus ditanggung oleh Jerman menyebabkan hiperinflasi pada awal tahun 1920-an. Uang Jerman menjadi tidak berharga, rakyat menderita kelaparan, dan kepercayaan terhadap pemerintah merosot dengan tajam. Kala itu, harga roti yang pada tahun 1921 hanya 4 mark, pada tahun 1923 melonjak menjadi 200 miliar mark. Kondisi ini membuat warga Jerman harus membawa gerobak penuh uang kertas hanya untuk membeli bahan makanan sehari-hari. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang membakar tumpukan uang hanya untuk sekedar menghangatkan diri. Tabungan seumur hidup orang-orang Jerman menjadi hancur dalam semalam. Bagi rakyat Jerman, Perjanjian Versailles bukan hanya penghinaan, tetapi juga hukuman yang terlalu kejam. Ekonomi mereka menjadi hancur
harga diri mereka terinjak-injak dan kemarahan mulai membara di hati mereka. Pemandangan rakyat yang kelaparan, pengangguran massal dan kehancuran ekonomi menanamkan kemarahan yang mendalam terhadap Perjanjian Versailles dan negara-negara yang menyusunnya. Dan celakanya, seorang veteran perang muda berkumis kotak yang saat itu sedang mencoba membangun kembali kehidupannya juga ikut merasakan penghinaan ini. Pemuda berkumis kotak itu bernama Adolf Hitler. Dia merupakan salah seorang yang paling merasakan dampak dari Perjanjian Versailles. Sebagai seorang veteran Perang Dunia I, ia melihat langsung bagaimana Jerman kalah dalam perang, dan ia tidak bisa menerima penghinaan yang diberikan kepada negaranya. Maka pada tahun 1919, ia bergabung dengan Partai Pekerja Jerman, yang kemudian ia ubah menjadi Partai Nazi. Dengan menggunakan propaganda yang luar biasa, Hitler menyampaikan 3 pesan utama yang menggugah emosi rakyat Jerman. Pertama, Perjanjian Versailles adalah penghinaan dan harus dihancurkan. Kedua, orang Yahudi dan komunis adalah penyebab utama kehancuran Jerman. Dan ketiga, Jerman harus membangun kembali kejayaannya dan memperluas wilayahnya. Pada tahun 1923, dalam keputusasaan akibat ekonomi yang hancur, Hitler mencoba melakukan kudeta di Munich yang dikenal sebagai Beer-Hall-Putsch. Namun, kudeta ini gagal total dan Hitler berakhir di penjara. Kendati demikian, selama di penjara, Hitler justru menulis Mein Kampf, sebuah buku yang menjadi manifesto Nazi. Dalam buku ini, ia menuliskan visinya tentang menghancurkan Perjanjian Versailles, mengusir Yahudi dari Jerman, dan menaklukkan wilayah di timur untuk bangsa Arya. Dan ketika akhirnya dibebaskan, Hitler menyusun strategi baru, bukan merebut kekuasaan dengan kekuatan, tetapi melalui sistem politik. Di tengah ketegangan politik ini, dunia dihantam oleh depresi besar tahun 1929. Krisis ekonomi global yang menyebabkan kehancuran keuangan di banyak negara. Amerika, Inggris, dan Perancis berusaha keras untuk memulihkan perekonomian mereka. Sementara rakyat Jerman semakin terpuruk dalam kehancuran. Namun demikian, Jerman menggunakan krisis ini sebagai alasan untuk mempercepat militerisasi. Ketika partai-partai politik yang ada gagal memberikan solusi konkret, Hitler dan Nazi menawarkan sesuatu yang baru, yaitu kebangkitan bagi Jerman. Hitler dan Partai Nazi naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1933 dengan janji mengembalikan kejayaan Jerman, menolak Perjanjian Versailles, dan memperluas ruang hidup bagi bangsa Arya. Dengan propaganda yang cerdas serta penindasan brutal terhadap lawan-lawan politiknya, Hitler dengan cepat mengubah Jerman menjadi negara totaliter dengan kekuatan militer yang berkembang dengan pesat. Sementara itu, di Italia, Benito Mussolini telah lebih dulu mempelopori ideologi fasisme, sebuah sistem pemerintahan yang mengutamakan kekuasaan absolut negara dan militerisme. Italia, meskipun tidak sekuat Jerman, juga memiliki ambisi imperialisnya sendiri, terutama di kawasan Afrika. Kemudian, di timur, Jepang telah berkembang menjadi kekuatan militer yang agresif, yang berambisi untuk menguasai Asia Pasifik. Invasi ke Manchuria pada tahun 1931 dan kemudian ke seluruh Cina pada tahun 1937 menunjukkan tekad Jepang untuk membangun kerajaan besar di Asia. Di sisi lain, Uni Soviet yang dipimpin oleh Joseph Stalin juga mengadopsi pemerintahan totaliter dalam bentuk komunisme, meskipun dengan visi yang berbeda dari fasisme. Selain melakukan industrialisasi besar-besaran dan pembersihan politik brutal untuk mempertahankan kekuasaannya. Dunia kini terbagi menjadi blok-blok yang saling mencurigai satu sama lain. Di satu sisi, ada negara-negara demokratis seperti Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Di sisi lain, ada Jerman Nazi dengan dendam yang membara, Italia yang fasis, dan Jepang yang agresif. Kemudian, Uni Soviet berada di tengah dengan ideologi komunisme yang juga dicurigai oleh kedua belah pihak.
ketika Hitler mulai menancapkan pengaruhnya di negara Jerman. Ia mulai melanggar perjanjian Versailles secara terang-terangan. Hitler membangun kembali angkatan bersenjata Jerman, memperkenalkan wajib militer, dan bahkan mengirim pasukan ke Rhineland, wilayah yang seharusnya menjadi zona bebas militer. Kala itu, dunia hanya bisa melihat tanpa banyak bertindak, sebab kebanyakan negara ingin menghindari perang lain setelah kengerian Perang Dunia I. Akan tetapi, tindakan Hitler tidak berhenti sampai di sana. Pada tahun 1938, ia mencaplok Austria dalam peristiwa Anschluss. Dan setahun kemudian, ia menuntut wilayah Sudetenland dari Cekoslovakia. Dan bukannya menentang, Inggris dan Perancis memilih jalan perdamaian dengan mengalah dalam perjanjian Munich, berharap bahwa Hitler akan puas dan dengan demikian perang dapat dihindari. Sayangnya, dugaan Inggris dan Perancis justru salah besar, sebab tidak lama setelah itu, Hitler mengobarkan api perang yang tidak bisa dipadamkan. Pagi itu, 1 September tahun 1939, langit di atas Polandia bergemuruh dengan brutal. Dari kejauhan, suara deru mesin tank penghancur dan dentuman meriam terdengar seperti badai yang mendekat. Pasukan Jerman dengan disiplin yang luar biasa merangsek maju dengan kekuatan penuh. Mereka mengusung strategi Blitzkrieg, perang kilat yang mengandalkan kecepatan, kejutan, dan koordinasi serangan udara serta darat yang sangat mematikan. Dari langit, pesawat pembom Luftwaffe menjatuhkan bom di atas kota-kota Polandia, menghancurkan berbagai infrastruktur penting, dan membuat penduduk sipil panik berlarian. Dalam sekejap, jalan-jalan dipenuhi dengan puing-puing dan teriakan ketakutan menggema di udara. Sementara di darat, tank-tank Panzer bergerak dengan cepat, melibas pasukan Polandia yang kalah dalam persenjataan dan jumlah. Di sisi lain, dari timur, Uni Soviet juga ikut bergerak. Sesuai dengan perjanjian rahasia Pakta Molotov-Ribbentrop antara Stalin dan Hitler, Uni Soviet ikut menginvasi Polandia pada 17 September tahun 1939. Polandia yang terjebak di antara dua kekuatan raksasa ini tidak memiliki peluang untuk bertahan. Pada tanggal 27 September 1939, Warsawa, ibu kota Polandia, jatuh dan membuat negara ini menyerah ke tangan musuh. Saat itu, dunia terkejut melihat betapa cepatnya Jerman dan Uni Soviet menghancurkan sebuah negara. Dan itu menjadi awal dari kehancuran yang sesungguhnya. Setelah Polandia jatuh, Eropa tidak memiliki banyak waktu untuk bernafas. Hitler yang haus akan ekspansi mulai mengalihkan perhatiannya ke barat. Inggris dan Perancis yang telah menyatakan perang terhadap Jerman sejak 2 hari setelah serangan Jerman terhadap Polandia masih enggan mengambil langkah yang ofensif. Mereka lebih memilih bertahan di perbatasan dan menunggu langkah Jerman berikutnya, sebuah kebijakan yang kelak terbukti sebagai kesalahan besar. Pada April tahun 1940, Jerman melancarkan serangan ke Denmark dan Norwegia. Dengan kecepatan yang luar biasa, Denmark menyerah dalam hitungan jam. Norwegia yang lebih sulit ditaklukkan bertahan selama 2 bulan sebelum akhirnya tunduk kepada Jerman. Namun demikian, ini tidaklah seberapa, sebab serangan yang sesungguhnya terjadi pada Mei tahun 1940, ketika Jerman menyerbu Belgia, Belanda, dan Prancis secara bersamaan. Dengan menggunakan strategi Blitzkrieg yang terbukti efektif dan mematikan, Jerman menghancurkan pertahanan sekutu dalam waktu singkat. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, pasukan Jerman berhasil menduduki Prancis, sehingga pada 22 Juni tahun 1940, Prancis menyerah secara resmi. Kala itu, di hadapan kamera, Hitler menatap kota yang telah berhasil ditaklukkannya. Tatapannya seperti menegaskan bahwa Jerman yang selama ini dihancurkan, kini telah kembali dengan kekuatan yang sulit dipadamkan. Dunia menyaksikan dengan rasa ngeri betapa dahsyatnya kekuatan yang dimiliki militer Nazi.
Setelah Perancis jatuh, hanya Inggris yang tersisa sebagai kekuatan besar di Eropa yang menentang Jerman. Namun, Hitler memiliki rencana besar, yaitu Operasi Sea Lion yang bertujuan menghancurkan Inggris. Untuk mewujudkannya, Luftwaffe harus terlebih dahulu menghancurkan Angkatan Udara Kerajaan Inggris atau RAF. Maka dimulailah pertempuran Inggris, pertempuran udara terbesar dalam sejarah. Dari Juni hingga Oktober tahun 1940, langit di atas Inggris dipenuhi dengan pesawat-pesawat tempur. Kota-kota seperti London, Coventry, dan Birmingham dibombardir setiap malam dalam kampanye yang dikenal sebagai The Blitz. Namun demikian, Inggris mampu bertahan dengan baik, dan berkat radar yang inovatif serta keberanian pilot-pilot mudanya, RAF berhasil menahan gempuran Luftwaffe. Dan ini untuk pertama kalinya Hitler mengalami kekalahan. Karena gagal menguasai Inggris, Hitler pun mengalihkan perhatiannya ke musuh lain bernama Uni Soviet. Pada 22 Juni tahun 1941, jutaan tentara Jerman menyeberangi perbatasan Uni Soviet. Operasi Barbarossa yang merupakan invasi terbesar dalam sejarah militer baru saja dimulai oleh Jerman. Hitler mengerahkan lebih dari 3 juta tentaranya, didukung oleh ribuan tank serta pesawat tempur. Tujuannya sangatlah jelas, yaitu menaklukkan Uni Soviet dalam waktu yang sangat singkat, sebelum datangnya musim dingin Uni Soviet yang dikenal sangat brutal. Serangan ini mengejutkan Stalin yang selama ini percaya bahwa Hitler akan menghormati fakta non-agresi mereka. Dalam minggu-minggu pertama, Jerman meraih kemenangan besar. Kota-kota seperti Minsk, Smolensk, dan Kiev jatuh satu persatu. Namun, di balik kesuksesan awal ini, ada satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Hitler, yaitu meremehkan Rusia dan musim dinginnya yang dikenal sangat kejam. Seiring dengan semakin dalamnya pasukan Jerman memasuki Uni Soviet, mereka mulai menghadapi perlawanan sengit. Ketika musim dingin tiba, pasukan Jerman yang tidak dipersiapkan dengan baik mulai menderita. Tank-tank mereka membeku, tentara mereka mati kedinginan, dan perbekalan mereka terputus. Disinilah Uni Soviet mulai membalikkan keadaan. Pada Desember tahun 1941, pertempuran Moskow menjadi pukulan besar bagi Jerman. Stalin dengan pasukan cadangan dari Siberia melancarkan serangan balik yang memaksa Jerman untuk mundur. Musim dingin 1942 di Uni Soviet adalah mimpi buruk bagi pasukan Jerman. Kala itu, suhu turun hingga minus 40 derajat Celcius. Angin tajam dari stepa Rusia menusuk tubuh para prajurit yang kelelahan, sementara salju menutupi tanah yang sebelumnya menjadi area pertempuran brutal. Disinilah, di tepi sungai Volga, pertempuran Stalingrad terjadi, salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah manusia. Hitler telah memerintahkan serangan ke kota ini bukan hanya karena nilai strategisnya, tetapi juga karena namanya, Stalingrad, sebuah kota yang menyandang nama Joseph Stalin. Ia ingin menghancurkan simbol kekuatan Uni Soviet, sekaligus mengamankan ladang minyak di Kaukasus. Namun, yang terjadi adalah bencana bagi Jerman. Pasukan Soviet yang dipimpin oleh Jenderal Zhukov menerapkan taktik perang kota yang brutal. Mereka bertempur dari rumah ke rumah, memanfaatkan runtuhan untuk menyergap musuh. Jalan-jalan berubah menjadi labirin kematian, di mana setiap sudut bisa menjadi jebakan mematikan bagi pasukan Jerman. Pada tanggal 19 November tahun 1942, Uni Soviet melancarkan Operasi Uranus, serangan balik yang mengapit tentara Jerman dalam pengepungan besar. Jenderal Paulus yang memimpin pasukan terjebak di dalam kota tanpa makanan dan perbekalan. Dalam kondisi itu, Hitler memerintahkan mereka untuk bertahan sampai akhir, menolak permintaan Paulus untuk mundur. Namun demikian, pada 2 Februari tahun 1943, setelah menderita kelaparan dan kehancuran total,
Paulus menyerah. Dan akhirnya, dari 300.000 tentara Jerman yang memasuki Stalingrad, hanya sekitar 90.000 orang yang masih hidup untuk ditawan oleh Soviet. Adapun sisanya tewas dalam pertempuran atau karena kelaparan dan cuaca ekstrim. Kekalahan di Stalingrad menjadi titik balik dalam perang, di mana Jerman yang sebelumnya tampak tidak terkalahkan, kini mulai kehilangan momentumnya. Sementara perang berkecamuk di Eropa, di belahan dunia lain, Jepang juga semakin agresif. Mereka telah menginvasi Cina sejak tahun 1937 dan kini mereka mengincar Asia Tenggara dan Pasifik. Pada 7 Desember tahun 1941, Jepang melancarkan serangan mendadak ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii. Serangan ini dilakukan dengan presisi yang luar biasa, sehingga menghancurkan kapal-kapal perang Amerika Serikat serta ribuan tentaranya. Keesokan harinya, Presiden Franklin D. Roosevelt berpidato di hadapan Kongres dan menyebut tanggal 7 Desember sebagai hari yang akan dikenang sebagai aib. Amerika pun menyatakan perang terhadap Jepang, dan tidak lama kemudian Jerman dan Italia menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Maka dengan masuknya Amerika Serikat, perang kini benar-benar menjadi konflik global. Sejak serangan pada 7 Desember tahun 1941, Jepang berada di atas angin. Mereka menaklukkan Filipina, Hong Kong, Malaya, dan sebagian besar wilayah Pasifik dengan sangat mudah. Namun, pada Juni tahun 1942, semuanya berubah. Angkatan Laut Amerika Serikat yang telah memecahkan kode komunikasi Jepang mengetahui bahwa Jepang berencana menyerang Pulau Midway. Laksamana Chester Nimitz yang memimpin armada Pasifik menyiapkan jebakan untuk Jepang. Pada 4 Juni tahun 1942, pesawat-pesawat pembom Amerika Serikat dari kapal induk USS Enterprise, USS Hornet, dan USS Yorktown menyerang armada Jepang secara mendadak. Dalam waktu singkat, 4 kapal induk Jepang, yaitu Akagi, Kaga, Soryu, dan Hiryu, hancur berkeping-keping. Kala itu, Jepang kehilangan lebih dari 300 pilot terbaiknya, sebuah kerugian yang tidak bisa mereka pulihkan. Setelah Midway, Jepang tidak lagi mampu melakukan operasi ofensif besar-besaran. Sementara itu, Amerika Serikat kini mulai bergerak maju, merebut pulau demi pulau dalam strategi island hopping, menyiapkan jalan untuk menuju Jepang. Sementara di Pasifik, Jepang mulai terdesak. Di Eropa, Sekutu juga mulai melancarkan serangan balik. Inggris dan Amerika Serikat memulai operasi Torch pada November tahun 1942, menyerang pasukan Jerman dan Italia di Afrika Utara. Jenderal Erwin Rommel, komandan legendaris Afrika Korps, mencoba bertahan, tetapi dengan keunggulan udara dan laut, Sekutu berhasil mengusir Jerman dari Afrika pada Mei tahun 1943. Setelah Afrika dikuasai, target berikutnya adalah Italia. Pada Juli tahun 1943, pasukan Sekutu mendarat di Sisilia dalam operasi Husky. Dalam waktu beberapa minggu, mereka berhasil merebut pulau tersebut dan memaksa Italia untuk menyerah. Kendati demikian, Jerman tidak membiarkan Italia jatuh begitu saja. Hitler mengirim pasukan untuk menduduki Roma dan Italia Utara, menempatkan Benito Mussolini sebagai pemimpin bonika di Republik Salo. Dengan begitu, pertempuran di Italia berlangsung dengan sengit. Kota demi kota harus direbut dengan susah payah. Pertempuran Monte Cassino menjadi salah satu pertempuran paling berdarah di front Italia, di mana biara kuno Monte Cassino dihancurkan oleh serangan udara Sekutu. Namun demikian, dengan perlahan tapi pasti, Sekutu terus maju menuju Roma. Hingga akhirnya pada 4 Juni tahun 1944, Roma jatuh ke tangan Sekutu. Sementara itu, Sekutu telah menyiapkan serangan terbesar dalam sejarah militer.
Serangan itu bernama Operasi Overlord atau yang lebih dikenal sebagai D-Day. Pada 6 Juni tahun 1944, lebih dari 156.000 pasukan sekutu dari Amerika, Inggris, Kanada, dan negara-negara lain mendarat di pantai Normandia, Perancis. Mereka menghadapi tembakan sengit dari pertahanan Jerman yang dikenal sebagai Atlantic Wall. Pantai Omaha menjadi salah satu lokasi paling brutal, di mana ribuan tentara Amerika Serikat tewas dalam hitungan jam akibat hujan peluru dari bunker-bunker Jerman. Namun, dengan keberanian yang luar biasa, mereka akhirnya berhasil menembus pertahanan musuh. D-Day menandai awal dari akhir bagi Jerman, di mana dalam waktu beberapa bulan, sekutu berhasil merebut kembali Perancis dan terus maju ke arah Berlin. Di tengah pertempuran besar ini, di berbagai belahan Eropa, kelompok perlawanan bawah tanah juga mulai melakukan aksi heroik melawan Nazi. Di Perancis, kelompok resisten melancarkan sabotase terhadap jalur kereta api dan komunikasi Jerman. Di Polandia, pemberontakan Warsaw Uprising berusaha merebut ibu kota mereka dari cengkeraman Jerman, meskipun akhirnya dihancurkan secara brutal. Namun, penderitaan sipil masih belum berakhir. Di kamp-kamp konsentrasi, jutaan orang Yahudi dan kelompok lain terus dihabisi dalam Holocaust yang dianggap sebagai salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah. Musim dingin tahun 1944 hingga 1945 menjadi saksi kehancuran yang tidak terelakkan bagi Jerman. Di dua front utama, timur dan barat, pasukan sekutu bergerak semakin dekat. Di barat, setelah keberhasilan D-Day, sekutu merebut kembali Perancis, Belgia, dan Belanda. Kemudian dari sana, pasukan sekutu terus melaju ke arah perbatasan Jerman, sementara angkatan udara sekutu melancarkan serangan udara yang menghancurkan kota-kota besar seperti Hamburg dan Dresden. Sebelum Berlin jatuh, Hitler melakukan upaya terakhir untuk membalikkan keadaan. Pada Desember tahun 1944, Jerman melancarkan serangan besar di Ardennes, Belgia, yang dikenal sebagai Pertempuran Bulge. Dengan memanfaatkan cuaca buruk yang menghalangi serangan udara sekutu, Jerman berhasil membuat terobosan dalam pertahanan mereka. Jerman mengepung kota Bastogne dan pasukan Amerika Serikat yang bertahan di sana nyaris kehabisan amunisi dan perbekalan. Namun demikian, setelah beberapa minggu terlibat dalam pertempuran sengit, sekutu berhasil mengusir Jerman kembali. Kekalahan ini membuat Hitler kehilangan hampir semua cadangan pasukan serta mempercepat kejatuhannya. Sementara di timur, Uni Soviet yang kini menjadi kekuatan besar dengan lebih dari 6 juta tentara mulai bergerak menuju jantung Jerman. Stalin telah memerintahkan operasi Bagration, serangan besar-besaran yang meluluh lantakkan pertahanan Jerman di front timur. Pada Januari 1945, pasukan Soviet mencapai perbatasan Jerman dan mulai mengepung Berlin. Kemudian, pada April 1945, pasukan Soviet telah mengepung Berlin. Kota ini menjadi ajang pertempuran terakhir yang brutal. Pertempuran jarak dekat di jalanan, perlawanan fanatik dari pasukan SS, dan kehancuran total akibat artileri Soviet. Pada akhirnya, di dalam bunker bawah tanah di Berlin, Hitler mulai menyadari bahwa segalanya telah usai. Pada 30 April 1945, dengan suara dentuman meriam Soviet yang semakin dekat, Hitler menikahi Eva Braun, lalu menghabisi nyawanya sendiri di dalam bunkernya. 2 hari kemudian, Jerman menyerah di Italia. Pada 8 Mei 1945, Jerman secara resmi menyerah kepada sekutu, menandai berakhirnya perang di Eropa. Hari itu dikenang sebagai Victory in Europe Day. Namun demikian, perang di Pasifik masih jauh dari selesai. Di kawasan Pasifik, perang masih berlangsung sangat sengit. Pertempuran Iwo Jima yang terjadi pada Februari 1945 dan pertempuran Okinawa pada April 1945 menjadi 2 pertempuran terakhir yang menunjukkan betapa kerasnya perlawanan Jepang.
Di Okinawa, lebih dari 100.000 tentara Jepang bertahan mati-matian melawan pasukan Amerika Serikat. Jepang menggunakan kamikaze, pilot bunuh diri yang menabrakkan pesawat mereka ke kapal-kapal Amerika. Setelah pertempuran berdarah yang berlangsung berbulan-bulan, akhirnya Okinawa jatuh ke tangan Amerika. Namun demikian, pertempuran ini menimbulkan dilema besar. Jika Jepang terus bertahan seperti ini, akan ada banyak korban yang harus diterima oleh sekutu jika mereka benar-benar menginvasi daratan Jepang. Kala itu, Presiden Harry Truman yang menggantikan Roosevelt setelah kematiannya pada April 1945 menghadapi keputusan besar antara menggunakan senjata baru yang belum pernah digunakan sebelumnya bernama bom atom atau membiarkan perang berlalu semakin panjang. Setelah menimbang, hasilnya adalah apa yang sudah diketahui bersama. Pada pagi hari 6 Agustus 1945, sebuah pesawat pembom Amerika Serikat bernama Enola Gay terbang di atas kota Hiroshima. Dan beberapa saat kemudian, dunia menyaksikan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah bola api meledak di atas kota, menelan Hiroshima dalam panas yang mencapai ribuan derajat Celcius. Dalam hitungan detik, 80.000 orang tewas terpanggang tanpa sisa dan ribuan lainnya menyusul akibat luka bakar serta radiasi. Kendati demikian, Jepang masih menolak untuk menyerah. Hingga 3 hari kemudian, pada 9 Agustus tahun 1945, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang menewaskan 40.000 orang seketika. Akhirnya, pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat. Pada 2 September tahun 1945, di atas kapal perang USS Missouri, Jepang secara resmi menandatangani dokumen kapitulasi yang menandai akhir dari Perang Dunia II. Dan hari itu dikenal sebagai VJ Day atau Victory over Japan Day. Perang Dunia II tidak hanya mengubah peta kekuatan global, tetapi juga mengguncang sistem kolonial yang telah berlangsung selama berabad-abad. Sebelum perang, banyak negara di Asia, Afrika, dan Karibia masih berada di bawah kekuasaan kolonial Eropa. Namun, setelah Perang Dunia II berakhir, tatanan dunia berubah secara drastis. Negara-negara besar seperti Inggris, Perancis, Belanda, dan Jepang yang selama ini menjadi kekuatan kolonial melemah akibat perang. Sementara itu, muncul gagasan nasionalis di berbagai penjuru dunia yang semakin kuat setelah melihat bahwa para penjajah mereka juga bisa dikalahkan. Bagi Indonesia, Perang Dunia II menjadi momen penentu dalam perjuangan kemerdekaan. Sejak awal abad ke-20, gerakan nasionalisme telah berkembang di Indonesia, tetapi kolonialisme Belanda masih terlalu kuat untuk digulingkan. Namun, keadaan berubah dengan drastis ketika Jepang menginvasi Indonesia pada tahun 1942 dan mengusir Belanda dalam waktu singkat. Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, meskipun dalam kenyataannya mereka hanya menjadikan Indonesia sebagai bagian dari strategi perang mereka. Saat Jepang kalah dalam perang pada Agustus tahun 1945, Indonesia berada dalam situasi kosong kekuasaan. Soekarno dan Muhammad Hatta dengan dukungan para pemuda dan tokoh nasionalis lainnya memanfaatkan momen ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Namun, kemerdekaan ini tidak langsung diakui oleh Belanda. Mereka mencoba kembali menjajah Indonesia melalui agresi militer, tetapi dengan dukungan rakyat serta tekanan internasional, terutama dari Amerika Serikat dan PBB, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember tahun 1949. Sementara itu di India, perjuangan kemerdekaan yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru semakin kuat setelah perang. Inggris yang kehabisan sumber daya setelah bertahun-tahun bertempur melawan Jerman dan Jepang tidak lagi mampu mempertahankan India.
Setelah tekanan besar dari gerakan nasionalis dan meningkatnya ketegangan antara Hindu dan Muslim, Inggris akhirnya menarik diri. Pada 15 Agustus tahun 1947, India merdeka, tetapi dengan konsekuensi besar, negara ini dibagi menjadi dua, yaitu India dan Pakistan karena perbedaan agama dan politik. Lalu di Vietnam, perang ini juga menjadi awal dari perlawanan yang lebih besar terhadap penjajahan Perancis. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Ho Chi Minh dan Viet Minh memproklamasikan kemerdekaan Vietnam. Namun demikian, Perancis berusaha merebut kembali wilayah itu yang memicu Perang Indochina yang berlangsung antara tahun 1946 hingga 1954. Setelah bertahun-tahun berperang, akhirnya Vietnam mengalahkan Perancis dalam pertempuran Dien Bien Phu yang mengarah pada kemerdekaan Vietnam, Laos, dan Kamboja. Sedangkan di Afrika, dampak perang juga sangat besar. Banyak orang Afrika yang direkrut untuk bertempur dalam pasukan sekutu, dan mereka mulai menyadari bahwa mereka juga berhak atas kemerdekaan. Negara-negara seperti Ghana, Aljazair, dan banyak negara lainnya akhirnya meraih kemerdekaan dari kekuasaan kolonial Eropa. Perang Dingin adalah istilah untuk persaingan politik dan ideologis yang intens antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pasca Perang Dunia II. Meskipun disebut dingin karena kedua negara adidaya ini tidak terlibat bentrok militer secara langsung dan terbuka, tetapi periode ini ditandai dengan ketegangan global yang mendalam, perlombaan senjata nuklir, perang ekonomi, persaingan teknologi, propaganda, hingga perang proksi di berbagai belahan dunia. Perang ini tidak hanya mengubah tatanan politik internasional, tetapi juga berdampak luas bagi kehidupan masyarakat di dunia. Berlangsung dari tahun 1947 hingga 1991, Perang Dingin memengaruhi hampir setiap aspek hubungan internasional pada paruh kedua abad ke-20. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu periode paling berpengaruh dalam sejarah modern. Banyak sejarawan bahkan menyebut Perang Dingin sebagai salah satu peristiwa terpenting abad ke-20 karena dampaknya yang begitu luas terhadap politik, keamanan, serta tatanan global. Untuk memahami Perang Dingin, tentu saja penting bagi kita untuk melihat situasi setelah Perang Dunia II. Pada tahun 1945, Jerman Nazi menyerah dan meninggalkan kekosongan kekuasaan di Eropa. Amerika Serikat dan Uni Soviet yang sebelumnya bersatu melawan poros, tiba-tiba mendapati diri mereka bersaing memengaruhi tatanan pasca perang. Aliansi mereka selama perang adalah persekutuan yang penuh kecurigaan. Karenanya, begitu musuh bersama atau Nazi telah tumbang, ketegangan segera menyeruak di antara mereka. Uni Soviet mulai membentuk pemerintahan komunis di Eropa Timur sebagai penyangga keamanan terhadap potensi ancaman baru dari Jerman. Sementara Amerika Serikat dan Britania Raya khawatir akan dominasi Soviet di Eropa Timur tersebut akan bersifat permanen. Ketegangan ini kemudian mengeras antara tahun 1947 hingga 1948. Ketika Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan, bantuan ekonomi besar-besaran untuk Eropa Barat yang pada akhirnya membawa banyak negara ke dalam lingkup pengaruh Amerika. Sedangkan Uni Soviet memaksakan pengaruhnya di Eropa Timur dengan mendukung rezim-rezim komunis setempat. Perbedaan visi mengenai masa depan Jerman juga menambah keretakan. Jerman Barat dibentuk sebagai negara demokratis yang bersekutu dengan Barat, sedangkan Jerman Timur menjadi negara komunis satelit Soviet. Gambaran peta geopolitik pasca perang segera terbagi menjadi dua kubu. Blok Barat dipimpin Amerika Serikat dengan ideologi demokrasi liberal dan ekonomi kapitalis. Sedangkan Blok Timur dipimpin oleh Soviet dengan ideologi komunisme dan ekonomi terencana. Masing-masing pihak melihat ideologi lawannya sebagai ancaman eksistensial.
Artinya, Amerika Serikat khawatir komunisme akan menyebar dan menggoyahkan demokrasi dan pasar bebas. Sementara Uni Soviet waspada terhadap kapitalisme Barat yang dianggap imperialistik. Ketegangan ideologis ini diperburuk oleh fakta bahwa kedua negara muncul dari Perang Dunia II sebagai superpower dengan kekuatan militer dan pengaruh politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Amerika Serikat keluar dari perang dengan ekonomi yang kuat dan monopoli senjata nuklir hingga tahun 1949. Sedangkan Uni Soviet memenangkan prestise karena keberhasilannya menghancurkan sebagian besar pasukan Nazi di front timur dan menguasai wilayah luas di Eropa Timur. Dalam suasana saling curiga, tirai besi pun turun membelah Eropa, memisahkan blok timur dan barat secara politis dan militer. Peta Eropa selama Perang Dingin memperlihatkan garis Iron Curtain atau tirai besi yang membagi blok barat atau biru di bawah payung NATO dan blok timur atau merah muda di bawah Pakta Warsawa. Sementara itu, negara-negara non-blok atau netral ditunjukkan dengan warna abu-abu dan hijau. Pasca perang, Jerman terbagi menjadi dua, yaitu Barat dan Timur, sementara negara-negara Eropa Timur seperti Polandia, Cekoslovakia, Hungaria, dan lainnya berada di sisi timur yang komunis. Blok Barat dipersatukan lewat pembentukan NATO pada tahun 1949 sebagai aliansi pertahanan bersama menghadapi ancaman Uni Soviet. Kemudian, sebagai tandingan, Uni Soviet dan Sekutu Eropa Timurnya membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1955. Dengan demikian, dunia pasca Perang 1945 dengan cepat memasuki konfigurasi bipolar. Dua kutub kekuatan besar dengan ideologi bertentangan yang masing-masing berusaha mempertahankan keamanan serta menyebarkan pengaruhnya. Ketegangan awal Perang Dingin tampak jelas dalam serangkaian peristiwa akhir 1940-an. Pada tahun 1948, Uni Soviet memblokade seluruh akses darat ke Berlin Barat. Lalu, Amerika Serikat dan Sekutu Barat merespon dengan Airlift Berlin pada tahun 1948 hingga 1949, mengirim pasokan makanan dan bahan bakar melalui jembatan udara setiap hari ke penduduk Berlin Barat selama hampir 1 tahun penuh. Blokade ini akhirnya gagal memaksa Barat untuk menyerah kepada Soviet. Selanjutnya, Soviet mencabut blokade pada Mei tahun 1949. Tetapi insiden ini menegaskan polarisasi Eropa menjadi dua blok yang saling bermusuhan. Tidak lama kemudian, Soviet berhasil meledakkan bom atom pertamanya, tepatnya pada Agustus tahun 1949, dan mengakhiri monopoli nuklir Amerika Serikat dan memulai perlombaan senjata nuklir yang intens. Dengan latar belakang inilah, Perang Dingin secara resmi mengemuka pada akhir tahun 1940-an, membentuk dinamika dunia yang tegang namun tertata dalam keseimbangan kekuatan antara dua superpower. Terdapat beberapa motif utama yang memicu dan mempertajam Perang Dingin, antara lain perbedaan ideologi, kepentingan ekonomi, serta persaingan geopolitik kedua negara adidaya. Motif paling mendasar adalah benturan ideologi antara Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Timur yang dipimpin oleh Soviet. Amerika Serikat menganut demokrasi liberal dengan sistem ekonomi kapitalis berbasis pasar bebas, sedangkan Uni Soviet menganut komunisme dengan satu partai dan ekonomi terencana dan terpusat. Kedua ideologi ini saling mencurigai satu sama lain. Orang Amerika telah lama waspada terhadap komunisme Soviet dan rezim otoriter Stalin, sementara Soviet membenci cara Amerika membentuk tatanan dunia pasca perang yang dianggap mengecualikan mereka, serta retorika anti-komunis yang keras dari pihak Barat. Bagi Amerika Serikat, komunisme dipandang mengancam kebebasan individu, dan ekspansi komunisme di suatu negara berarti hilangnya akses ekonomi dan politik di negara tersebut. Sebaliknya, bagi Soviet, kapitalisme dianggap sebagai ekspansionis dan berbahaya.
Mereka khawatir negara-negara Barat akan berupaya menggulingkan komunisme dan mengepung Uni Soviet. Dan pada akhirnya, perbedaan pandangan dunia ini membuat kedua pihak sulit mencapai saling pengertian. Bahkan, beberapa sejarawan berpendapat bahwa konflik ideologis ini membuat Perang Dingin nyaris tidak terelakkan sejak runtuhnya aliansi Perang Dunia II. Selain alasan ideologis, usai Perang Dunia II, Eropa mengalami kehancuran ekonomi. Amerika Serikat berkepentingan membangkitkan kembali ekonomi dunia berbasis perdagangan bebas yang terbuka demi mencegah depresi baru dan memperluas pasar bagi industrinya. Sementara Uni Soviet lebih mengutamakan keamanan dan kontrol atas tetangganya ketimbang pembangunan ekonomi liberal. Hal ini tampak pada Marshall Plan tahun 1948, di mana Amerika Serikat menggulirkan bantuan lebih dari 13 miliar dolar untuk rekonstruksi Eropa Barat. Langkah ini tidak hanya bermotif kedermawanan, tetapi juga untuk memastikan negara-negara Eropa Barat makmur dan tahan terhadap godaan komunisme. Hasilnya, ekonomi Eropa Barat pulih pesat dan negara-negara ini makin dekat ke orbit Amerika Serikat. Pada sisi lain, Uni Soviet menolak bantuan Marshall dan memaksa negara-negara satelitnya menolak pula, karena khawatir itu adalah alat pengaruh imperialis Amerika. Dan sebagai tandingan, Soviet mengintegrasikan perekonomian Eropa Timur dalam Komikon atau Dewan Bantuan Ekonomi Bersama tahun 1949 dan mengekstraksi reparasi dari Jerman Timur serta negara Blok Timurnya. Dengan kata lain, motif ekonomi Perang Dingin bersumber dari perbedaan visi. Amerika Serikat menginginkan tatanan ekonomi internasional yang terbuka dan berbasis dolar, sedangkan Soviet menginginkan zona ekonomi yang tertutup yang dapat dikendalikannya sendiri. Persaingan kepentingan ini membuat setiap langkah ekonomi kerap ditafsirkan secara politis oleh pihak lawan. Misalnya, Soviet melihat Marshall Plan sebagai cara Amerika Serikat membeli pengaruh, sementara Amerika Serikat melihat ekonomi tertutup ala Uni Soviet sebagai ancaman ekspansi komunisme. Selain ideologi dan ekonomi, motif penting lainnya adalah perebutan pengaruh geopolitik serta keamanan nasional. Kedua negara ini muncul dari Perang Dunia II dengan kepentingan strategis global dan sama-sama berambisi mengisi kekosongan kekuatan yang ditinggalkan Jerman dan Jepang. Amerika Serikat misalnya menerapkan doktrin Truman pada tahun 1947 dengan berjanji membantu negara-negara yang terancam komunisme demi membendung ekspansi Uni Soviet dimanapun di dunia. Ini pertama kali diterapkan dengan memberikan bantuan militer atau ekonomi ke Yunani dan Turki pada akhir tahun 1940-an untuk mencegah pengaruh komunisme. Uni Soviet memandang langkah ini sebagai sikap bermusuhan, seolah Amerika Serikat bertekad mengelilingi Uni Soviet dengan rezim kapitalis. Sementara itu, Soviet juga melakukan ekspansi pengaruh di Eropa Timur dan mendukung gerakan atau partai komunis di berbagai negara. Aksi-aksi saling berebut pengaruh didorong kalkulasi geopolitik. Masing-masing kubu ingin memperkuat aliansi dan buffer zone mereka. Misalnya, kontrol Soviet atas Eropa Timur dianggap vital oleh Moskwa sebagai tameng pertahanan karena 2 kali dalam 40 tahun, Soviet diserang melalui wilayah tersebut. Sedangkan bagi Washington, membiarkan komunisme meluas berarti melemahkan posisi Amerika Serikat di dunia. Akibatnya, dunia terpolarisasi menjadi 2 poros kekuatan dengan aliansi-aliansi militer yang saling berhadapan. Amerika Serikat memprakarsai pembentukan NATO pada tahun 1949 yang beranggotakan 12 negara barat untuk mencegah ekspansi militer Soviet. Lalu, Soviet menanggapinya dengan membentuk Pakta Warsawa tahun 1955 dengan anggota awal Uni Soviet, Polandia, Jerman Timur, Cekoslovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, dan Albania sebagai aliansi militer tandingan di Eropa Timur.
Persaingan geopolitik tidak hanya terjadi di Eropa, tetapi merambat ke Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin, seiring masing-masing blok berusaha memenangkan sekutu baru di antara negara-negara yang baru merdeka pasca penjajahan. Setiap krisis regional dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara seringkali dilihat melalui kacamata Perang Dingin, di mana Amerika Serikat dan Soviet mendukung pihak berbeda demi keuntungan yang strategis. Maka singkatnya, motif geopolitik Perang Dingin adalah zero-sum game, yang berarti keuntungan bagi satu pihak dianggap otomatis kerugian bagi pihak lain, sehingga dunia seolah menjadi papan catur raksasa bagi kedua negara superpower. Selama Perang Dingin, dunia menyaksikan serangkaian krisis dan konflik, baik langsung maupun tidak langsung, yang dipicu oleh persaingan Amerika Serikat dan Soviet. Meskipun kedua superpower menghindari bentrokan militer terbuka secara langsung karena risiko perang nuklir yang tidak terbayangkan, mereka kerap berhadapan melalui perang-perang proksi, krisis diplomatik yang mendebarkan, dan perlombaan strategis di berbagai bidang. Kota Berlin menjadi titik panas pertama Perang Dingin. Pasca Perang Dunia II, Berlin terbagi menjadi sektor barat yang dikuasai oleh Amerika Serikat, Britania, dan Prancis, dan sektor timur yang dikuasai oleh Soviet, meskipun kota ini terletak jauh di dalam zona Jerman Timur yang dikendalikan oleh Soviet. Pada Juni tahun 1948, Stalin memutus semua akses darat dan air ke Berlin Barat, yang hal ini kemudian dikenal sebagai blokade Berlin. Tujuannya adalah menekan sekutu barat keluar dari Berlin atau mengalah untuk membuat kota itu sepenuhnya di bawah Soviet. Kemudian, sebagai tanggapan, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan operasi Witless, yaitu jembatan udara yang memasok kebutuhan Berlin Barat. Kala itu, pesawat kargo sekutu terbang tidak henti-hentinya selama 11 bulan, mengantarkan pasokan bahan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan bagi 2,2 juta penduduk Berlin Barat. Pada puncak operasi, pesawat mendarat di Bandara Tempelhof setiap 45 detik sekali, dengan total lebih dari 277.000 penerbangan. Secara keseluruhan, sekitar 2,1 juta ton kargo berhasil dikirim melalui udara ke Berlin Barat selama masa blokade. Upaya masif ini berhasil menggagalkan tekanan Soviet, di mana Stalin akhirnya mencabut blokade pada 12 Mei tahun 1949 tanpa mencapai tujuannya. Krisis Berlin tahun 1948 hingga 1949 mengukuhkan pembagian Jerman menjadi dua negara. Bulan Oktober tahun 1949, didirikan Republik Federal Jerman atau Jerman Barat yang demokratis dan berpihak Barat, sedangkan tidak lama kemudian lahir Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur yang komunis dan sekutu Soviet. Ketegangan di Berlin muncul lagi satu dekade kemudian. Setelah serangkaian ultimatum Soviet mengenai status Berlin yang tidak membuahkan hasil, pemerintah Jerman Timur membangun tembok Berlin pada Agustus tahun 1961. Tembok beton dan pagar berduri ini didirikan semalam suntuk, memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur dengan tujuan menghentikan arus pelarian warga timur ke wilayah barat. Tembok Berlin menjadi simbol fisik tirai besi, sekaligus menjadi simbol keterbelahan Eropa. Meskipun menimbulkan krisis diplomatik, Barat pada akhirnya menerima keberadaan tembok tersebut sebagai fakta menyedihkan dari Perang Dingin. Keberadaan tembok Berlin selama 28 tahun semakin menegaskan status quo Perang Dingin di Eropa. Berlin dan Jerman tetap terbagi, dan kedua blok menegakkan garis demarkasi yang hampir tidak bisa ditembus antara satu sama lain. Tentu saja, dampak ketegangan Perang Dingin tidak hanya terjadi di kota Berlin. Karena pada tahun 1950, Perang Dingin meletus menjadi konflik bersenjata besar di Asia Timur dengan pecahnya Perang Korea antara tahun 1950 hingga 1953. Setelah Jepang kalah pada Perang Dunia II, semenanjung Korea terbagi di paralel ke-38.
Korea Utara diduduki pasukan Soviet dan akhirnya menjadi negara komunis di bawah Kim Il-sung. Sedangkan Korea Selatan diduduki pasukan Amerika Serikat dan menjadi negara berhaluan demokrasi otoritarian di bawah Sying Man-ri. Ketegangan dan bentrokan di perbatasan kedua Korea ketika pada 25 Juni tahun 1950, Korea Utara yang didukung peralatan dan nasihat dari Soviet melancarkan invasi besar-besaran ke Korea Selatan. Tujuannya adalah menyatukan semenanjung di bawah rezim komunis. Invasi ini mengejutkan dunia barat dan dipandang sebagai agresi komunis nyata pertama pasca Perang Dunia II. Dan segera Dewan Keamanan PBB menyerukan bantuan kolektif untuk Korea Selatan. Lalu di bawah bendera PBB, sebuah koalisi internasional yang dipimpin Amerika Serikat mengirim pasukan untuk menahan serbuan Korea Utara. Pada gilirannya, pertempuran sengit tidak dapat dihindari. Pasukan Korea Utara yang awalnya hampir menguasai seluruh semenanjung mengepung pasukan Korea Selatan dan PBB di perimeter Busan. Namun pada akhirnya, pendaratan amfibi berani Jenderal Douglas MacArthur pada September 1950 membalikkan keadaan. Pasukan PBB kemudian maju hingga mendekati perbatasan Cina di utara. Kemudian, karena merasa terancam, Cina komunis di bawah Mao Zedong masuk dalam perang dengan mengirim ratusan ribu sukarelawan pada akhir tahun 1950-an, mendorong mundur pasukan PBB kembali melintasi paralel ke-38. Pada pertengahan 1951, front perang stabil di sekitar paralel ke-38 dan berubah menjadi perang parit yang buntu mirip Perang Dunia I. Perundingan genjatan senjata berjalan dengan alot selama 2 tahun, sementara pertempuran terus berkobar secara sporadis. Akhirnya, pada 27 Juli tahun 1953, sebuah perjanjian genjatan senjata ditandatangani yang menetapkan genjatan senjata dan bebas militer di seputar garis demarkasi baru yang tidak jauh dari paralel ke-38. Konflik ini secara teknis hanya berhenti dengan genjatan senjata, bukan perjanjian damai, sehingga Korea Utara dan Korea Selatan secara resmi masih berperang. Perang Korea memiliki dampak yang sangat besar. Perang ini menegaskan pola perang proksi Perang Dingin, di mana superpower bertarung secara tidak langsung lewat sekutu atau pihak ketiga. Bagi Amerika Serikat, Perang Korea menandai militerisasi Perang Dingin. Belanja militer Amerika Serikat kemudian meningkat dengan drastis, dan Amerika berkomitmen untuk menjaga kehadiran pasukan secara permanen di luar negeri untuk membendung komunisme. NATO kemudian diperkuat, dan Amerika sendiri membentuk aliansi pertahanan serupa di Asia. Sementara bagi Uni Soviet, meski tidak terlibat secara langsung, Perang Korea ini menggarisbawahi tekad blok komunis untuk mendukung gerakan pembebasan di Asia. Dari sisi kemanusiaan, biaya perang ini sangatlah mahal. Diperkirakan sekitar 2,5 juta orang tewas dalam Perang Korea, baik kombatan maupun rakyat sipil. Sekitar 36.000 tentara Amerika gugur, sementara korban dari Korea dan Cina jauh lebih besar. Sekitar 400.000 tentara Korea Selatan, 215.000 tentara Korea Utara, 600.000 tentara Cina tewas, serta hingga 2 juta warga sipil Korea terbunuh atau terluka. Semenanjung Korea kala itu hancur lebur oleh perang tersebut, dan hingga kini Korea tetap terbagi menjadi 2 dengan ideologi berlawanan, suatu warisan langsung dari Perang Dingin. Pada Oktober tahun 1962, dunia mendekati ambang perang nuklir dalam peristiwa paling berbahaya sepanjang sejarah Perang Dingin, yaitu krisis misil Kuba. Krisis ini berawal ketika intelijen Amerika Serikat mendeteksi pemasangan peluncur rudal nuklir jarak menengah milik Soviet di Kuba, pulau yang terletak hanya 145 km dari pantai Florida. Sejak revolusi Kuba tahun 1959, Kuba yang berhaluan komunis di bawah Fidel Castro yang bersekutu dengan Soviet
melihat kesempatan strategis menempatkan senjata nuklir di halaman belakang Amerika, sebagaimana Amerika telah menempatkan rudal nuklir di Turki dan Italia yang mengancam Uni Soviet. Pada pertengahan Oktober tahun 1962, foto-foto udara U-2 Amerika secara jelas menunjukkan situs peluncuran rudal sedang dibangun di Kuba. Ketika Presiden John Kennedy diberi bukti fotografis ini pada tanggal 16 Oktober tahun 1962, ia segera mengadakan rapat darurat untuk merumuskan respon. Dunia pun segera memasuki 13 hari krisis yang menegangkan, di mana konfrontasi Amerika Serikat-Uni Soviet mencapai titik terdekat menuju perang nuklir. Foto pengintaian udara yang diambil pesawat mata-mata U-2 ini menunjukkan fasilitas rudal balistik Soviet yang tengah dibangun di Kuba. Gambar tersebut mengidentifikasi berbagai komponen, seperti alat peluncur, trailer pengangkut misil, area tenda bagi kru, serta sarana konstruksi. Penemuan instalasi senjata nuklir ofensif di Kuba ini memicu krisis misil yang paling membahayakan selama Perang Dingin, ketika dua negara adidaya nyaris terlibat konflik nuklir langsung. Dalam menanggapi ancaman itu, Presiden Kennedy pada 22 Oktober tahun 1962 berpidato di televisi mengumumkan blokade atau disebut karantina naval terhadap Kuba, bahwa semua kapal Soviet yang menuju Kuba akan diperiksa agar tidak membawa muatan senjata. Selama hampir 1 minggu, dunia menahan nafas, sementara kapal-kapal perang Soviet mendekati garis karantina dan persiapan invasi Amerika Serikat ke Kuba dilakukan. Ketegangan memuncak pada 27 Oktober tahun 1962 ketika sebuah pesawat U-2 Amerika Serikat tertembak jatuh di atas Kuba, dan insiden pertempuran langsung nyaris terjadi antara kapal selam Soviet bersenjata nuklir dan kapal perusak Amerika. Hari itu sering disebut sebagai Sabtu Hitam dan dianggap sebagai salah satu titik paling berbahaya dalam krisis. Namun beruntungnya, melalui diplomasi intens, tercapailah kesepakatan kompromi. Pada 28 Oktober tahun 1962, Soviet setuju untuk membongkar dan menarik rudal-rudal nuklir dari Kuba dengan imbalan jaminan Amerika untuk tidak menyerang Kuba, serta janji rahasia bahwa Amerika Serikat akan menarik rudal Jupiternya dari Turki beberapa bulan kemudian. Krisis misil Kuba pun mereda setelah 13 hari penuh dengan ketegangan. Banyak analis sejarah menilai bahwa konfrontasi ini sebagai puncak Perang Dingin dan titik ketika dunia paling dekat mengalami perang nuklir. Setelah krisis ini, kedua pihak menyadari betapa tipisnya batas antara manuver strategis dengan bencana nuklir. Maka, sebagai tindak lanjut, segera dibentuklah jalur hotline Moskwa-Washington atau telepon merah untuk komunikasi darurat langsung. Dan pada tahun 1963 ditandatangani perjanjian larangan uji nuklir terbatas oleh Amerika Serikat, Soviet, dan Britania yang melarang uji coba nuklir di atmosfer. Meskipun Perang Dingin berlanjut setelah tahun 1962, krisis misil Kuba mengawali periode kesadaran baru akan pentingnya pengendalian senjata dan komunikasi agar perselisihan superpower tidak lepas kendali. Jika Perang Korea meletus di awal Perang Dingin di Asia Timur Laut, maka Perang Vietnam menjadi konflik proksi terbesar di Asia Tenggara yang berlangsung dalam kerangka Perang Dingin. Akar konflik Vietnam bermula dari perjuangan dekolonisasi melawan Prancis yang dipimpin oleh Viet Minh di bawah Ho Chi Minh. Setelah Prancis kalah pada tahun 1954, Vietnam terbagi menjadi dua melalui persetujuan Jenewa. Vietnam Utara menjadi Republik Demokratik Vietnam yang komunis dan dipimpin oleh Ho Chi Minh, sedangkan Vietnam Selatan menjadi negara Vietnam yang anti-komunis di bawah Ngo Dinh Diem dengan dukungan dari Barat. Pembagian ini awalnya dimaksudkan sementara hingga pemilu tahun 1956. Namun sayangnya, pemilu tidak pernah terjadi karena Vietnam Selatan menolak, khawatir komunis akan menang. Maka, mulai akhir tahun 1950-an,
pemberontakan komunis muncul di Vietnam Selatan oleh Viet Cong dengan dukungan Vietnam Utara. Kemudian, Amerika Serikat yang menganut teori domino, yaitu kekhawatiran bahwa jatuhnya satu negara ke komunis akan diikuti oleh negara tetangganya, berketepatan membendung ekspansi komunisme di Asia Tenggara. Karena itu, Amerika Serikat secara bertahap meningkatkan keterlibatan di Vietnam Selatan. Mula-mula mengirim penasihat militer, lalu bantuan senjata, dan akhirnya pasukan tempur penuh setelah insiden Teluk Tonkin pada tahun 1964. Perang Vietnam pun berkecamuk sengit sepanjang tahun 1960-an hingga awal 1970-an, melibatkan Vietnam Utara dan Viet Cong melawan tentara Amerika Serikat dan Vietnam Selatan. Uni Soviet dan Cina mendukung sekutu komunisnya dengan suplai senjata, peralatan dan penasehat meski tidak mengirim pasukan tempur secara resmi. Bagi Soviet, Vietnam menjadi ajang melemahkan Amerika Serikat secara tidak langsung, sedangkan bagi Amerika Serikat, Vietnam adalah benteng pertahanan komunisme di Asia. Puncak keterlibatan Amerika Serikat mencapai lebih dari 500.000 tentara pada akhir tahun 1960-an. Meskipun kecanggihan teknologi dan udara ada di pihak Amerika Serikat, namun pasukan komunis bertempur gigih dengan taktik gerilya serta mendapat dukungan populasi pedesaan. Ofensif Tet tahun 1968, yaitu serangan mendadak serentak Viet Cong di seluruh Vietnam Selatan, mengguncang opini publik Amerika Serikat. Meskipun secara militer, serangan itu terpukul mundur. Perang yang berlarut-larut dan memakan korban terus bertambah menjadi sangat tidak populer di Amerika. Sehingga protes anti-perang merebak menciptakan perpecahan sosial di dalam negeri Amerika Serikat. Setelah perundingan panjang, Perjanjian Perdamaian Paris ditandatangani pada Januari tahun 1973 dan Amerika Serikat menarik pasukan terakhirnya pada Maret tahun 1973. Namun, Perang Saudara Vietnam berlanjut tanpa keterlibatan langsung Amerika Serikat. Pada April tahun 1975, Vietnam Utara melancarkan serangan akhir yang berhasil merebut Saigon, mengakhiri perang dengan kemenangan pihak komunis. Vietnam kemudian bersatu kembali di bawah Republik Sosialis Vietnam pada tahun 1976. Dampak Perang Vietnam sangat besar dan traumatis. Lebih dari 3 juta orang tewas sepanjang perang, di mana lebih dari setengahnya adalah warga sipil Vietnam. Sekitar 58.000 tentara Amerika Serikat gugur dan lebih dari 150.000 terluka, menjadikan Vietnam sebagai pengalaman perang paling pahit bagi Amerika Serikat pada abad ke-20. Vietnam Utara dan Viet Cong diperkirakan kehilangan sekitar 1 juta prajurit, sementara ratusan ribu warga Kamboja dan Laos juga tewas akibat meluasnya konflik ke negara tetangga. Secara geopolitik, Perang Vietnam menunjukkan batas dari kekuatan superpower, bahwa Amerika Serikat dengan kekuatan militernya tidak berhasil memaksakan hasil politik yang diinginkan. Sementara Uni Soviet dan Cina berhasil membantu sekutu komunis tanpa terseret secara langsung dengan Amerika. Selain konflik langsung, Perang Dingin juga diekspresikan melalui perlombaan di bidang militer strategis dan teknologi antar kedua blok, khususnya perlombaan senjata nuklir serta perlombaan antariksa. Setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama memiliki bom atom, Amerika Serikat pada tahun 1945 dan Soviet pada tahun 1949, keduanya terlibat kompetisi berbahaya untuk mengungguli kemampuan nuklir lawan. Amerika Serikat mengembangkan bom hidrogen pertama kali lewat uji coba Ivy Mike tahun 1952 dengan daya ledak 10,4 megaton TNT, diikuti oleh Uni Soviet dengan uji coba hidrogen bomnya pada tahun 1953. Kapabilitas nuklir pun terus ditingkatkan, dari bom yang dijatuhkan dengan pesawat berkembang ke rudal balistik antar benua yang bisa menghantarkan hulu ledak nuklir ke belahan dunia lain dalam waktu hitungan menit. Selama tahun 1950-an hingga 1980-an,
kedua negara memproduksi ribuan hulu ledak nuklir. Puncaknya, pada pertengahan tahun 1980-an, total persenjataan nuklir global mencapai lebih dari 70.000 hulu ledak, dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet memegang mayoritas mutlak di antaranya. Pada tahun 1985, diperkirakan ada sekitar 63.000 hulu ledak nuklir di dunia, jauh meningkat dari hanya ratusan di awal tahun 1950-an. Keseimbangan ancaman kehancuran bersama ini kemudian dikenal dengan Doktrin Mutual Assured Destruction atau MAD, di mana kedua pihak menyadari bahwa serangan nuklir pertama akan dibalas dengan serangan balasan yang sama dahsyatnya, sehingga keduanya akan hancur. Meskipun terdengar mengerikan, doktrin MAD justru dipercaya mencegah perang nuklir karena fear faktor yang ditimbulkannya. Sepanjang Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet juga berlomba mengembangkan sistem peluncuran, dari rudal balistik antar benua berbasis darat, rudal balistik kapal selam seperti Polaris dan Trident, hingga pembom strategis jarak jauh. Perlombaan senjata mendorong pengeluaran militer yang luar biasa besar di kedua negara. Pada awal tahun 1980-an, belanja pertahanan Uni Soviet diperkirakan mencapai 15 hingga 20% dari total PDB-nya. Sementara Amerika Serikat juga menaikkan belanja militer untuk meluncurkan program Star Wars, suatu rencana pertahanan anti-rudal berbasis antariksa. Meskipun banyak rencana senjata yang tidak pernah terwujud, perlombaan ini menghasilkan tumpukan arsenal nuklir yang mengerikan dan kekhawatiran dunia akan potensi perang nuklir sengaja maupun tidak sengaja. Meskipun perlombaan senjata ini terkesan menakutkan, namun keseimbangan kekuatan nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang sering disebut sebagai keseimbangan teror justru dianggap beberapa analis telah menciptakan perdamaian panjang pasca tahun 1945. Karena kedua pihak akan menahan diri dari perang langsung skala besar akibat adanya senjata pemusnah massal tersebut. Dimensi lain dari persaingan teknologi Perang Dingin adalah siapa yang unggul dalam perjalanan antariksa. Perlombaan antariksa dimulai secara dramatis pada 4 Oktober tahun 1957 ketika Soviet meluncurkan Sputnik 1, satelit buatan manusia pertama ke orbit bumi. Keberhasilan Sputnik mengejutkan dunia barat dan memicu krisis kepercayaan di Amerika Serikat yang dikenal sebagai Sputnik Crisis. Bayangan bahwa Uni Soviet telah mendahului Amerika Serikat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong Amerika Serikat meningkatkan investasi besar-besaran di bidang sains serta pendidikan teknologi. Presiden Eisenhower membentuk NASA pada tahun 1958 sebagai badan sipil untuk mengejar ketertinggalan eksplorasi luar angkasa, sementara riset militer diarahkan ke proyek rudal balistik serta satelit mata-mata. Perlombaan itu kemudian semakin memanas setelah pada April tahun 1961, kosmonot Soviet Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang mengorbit bumi, mendahului astronot Amerika Serikat. Amerika kemudian membalas dengan program ambisius Apollo untuk mendaratkan manusia di bulan. Pada 20 Juli tahun 1969, misi Apollo 11 sukses mengirimkan Neil Armstrong menjejakkan kaki di permukaan bulan, sebuah pencapaian luar biasa yang disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Dengan pendaratan di bulan, Amerika Serikat dianggap memenangkan perlombaan antariksa melawan Soviet. Sementara 4 percobaan pendaratan Luna tanpa awak oleh Soviet antara tahun 1969 hingga 1972 semuanya gagal. Keberhasilan Amerika Serikat di bulan juga menjadi kemenangan psikologis serta propaganda yang sangat besar, seolah mengukuhkan keunggulan sistem sains serta teknologi Amerika Serikat. Kendati demikian, Soviet juga mencapai sederet prestasi antariksa yang sangat mengesankan. Di antaranya, satelit pertama atau Sputnik tahun 1957, hewan pertama di orbit atau anjing Laika tahun 1957, manusia pertama di orbit yaitu Gagarin 1961, perempuan pertama di orbit yaitu Valentina Tereshkova pada tahun 1963, dan pendaratan robotik pertama di Venus atau Venera 7
tahun 1970. Krisis-krisis dan perlombaan yang telah dijelaskan hanya sebagian dari sekian banyak episode Perang Dingin. Ada pula peristiwa lain seperti krisis Suez tahun 1956, di mana Amerika Serikat dan Soviet berhadapan secara diplomatik mendukung pihak yang berbeda. Krisis Hungaria tahun 1956 dan invasi Cekoslovakia tahun 1968. Krisis Timur Tengah seperti Perang Arab-Israel yang sering menjadi proksi persaingan, hingga Perang Afghanistan tahun 1979 hingga 1989, di mana Uni Soviet terjebak dalam konflik panjang melawan gerilyawan mujahidin yang dipasok oleh Amerika Serikat. Semua contoh ini menunjukkan pola umum bahwa Perang Dingin menjadikan hampir setiap konflik regional terhubung dengan persaingan superpower. Menjelang akhir 1980-an, Perang Dingin memasuki babak akhir yang ditandai oleh perubahan dramatis di Soviet dan Eropa Timur. Faktor-faktor ekonomi, politik, dan kepemimpinan berpadu mengakhiri konflik 4 dekade ini secara relatif damai. Terdapat beberapa elemen kunci dalam berakhirnya Perang Dingin, dari kemunduran internal Uni Soviet, reformasi yang dipimpin oleh Mikhail Gorbachev, serta gerakan rakyat di Eropa Timur yang menuntut perubahan. Pada awal tahun 1980-an, Soviet menghadapi stagnasi serius. Ekonominya mandek dengan pertumbuhan nyaris nol, dibebani dengan biaya militer yang sangat besar, serta pemborosan sistem sentralistik. Standar hidup warga Soviet tertinggal dibanding Barat, dan kesenjangan teknologi yang melebar. Contohnya, revolusi komputer pribadi di Barat yang nyaris tidak tersentuh di Soviet. Selain itu, masyarakat mulai lelah dengan pengekangan politik dan kurangnya keterbukaan. Dalam konteks inilah, Mikhail Gorbachev naik menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Soviet pada tahun 1985. Gorbachev yang relatif muda dan berpikiran reformis menyadari perlunya perubahan mendasar agar Soviet dapat bertahan. Ia meluncurkan 2 kebijakan yang terkenal, yaitu Glasnost dan Perestroika. Glasnost membuka kebebasan berekspresi serta transparansi yang belum pernah ada sebelumnya di Soviet. Media mulai melaporkan masalah-masalah seperti korupsi, kelangkaan barang, bahkan kesalahan masa lalu, termasuk bencana Chernobyl 1986 yang awalnya ditutup-tutupi namun akhirnya diakui. Sementara itu, Perestroika adalah serangkaian reformasi ekonomi dan politik untuk mendesentralisasi ekonomi, memberi ruang bagi inisiatif swasta terbatas, serta demokratisasi internal parsial. Gorbachev mengizinkan pemilu bebas terbatas untuk Kongres Perwakilan Rakyat pada tahun 1989 dan juga menciptakan jabatan Presiden Uni Soviet. Langkah-langkah ini, meski bertujuan menyelamatkan komunisme dengan memberinya wajah manusiawi, justru menggoyahkan sistem satu partai. Banyak anggota partai konservatif menentang perubahan ini, sementara kalangan reformis dan nasionalis lokal merasa perubahan masih kurang cepat. Yang paling berdampak global adalah keputusan Gorbachev untuk tidak menggunakan kekuatan militer Soviet mempertahankan rezim komunis di negara-negara satelit Eropa Timur. Selama dekade-dekade sebelumnya, Soviet rutin campur tangan saat sekutu Eropa Timurnya terancam, seperti invasi ke Hungaria 1956 dan Praha 1968. Namun kali ini, Gorbachev memberi sinyal bahwa doktrin intervensi telah ditinggalkan. Ia menegaskan bahwa setiap negara berhak menentukan nasibnya sendiri. Kebijakan ini kadang disebut sebagai doktrin Sinatra karena Soviet membolehkan sekutu-sekutunya melakukan dengan caranya sendiri. Perubahan di Eropa Timur berbalik memberi pengaruh ke Uni Soviet. Di berbagai republik Uni Soviet, sentimen nasionalisme bangkit menuntut otonomi lebih besar atau kemerdekaan. Glasnost telah membuka ruang bagi ekspresi ketidakpuasan etnis lama. Gorbachev mencoba menyeimbangkan kelompok-kelompok ini dengan kubu keras partai yang membuat posisinya semakin sulit.
Pada pertengahan tahun 1990, Lituania menjadi republik pertama yang memproklamasikan kemerdekaan dari Soviet. Gorbachev awalnya menganggap deklarasi itu ilegal dan mengirim pasukan, tetapi dengan skala represi jauh lebih kecil dibandingkan di masa lampau. Menjelang tahun 1991, situasi Soviet semakin genting dengan perekonomian kacau akibat reformasi setengah hati, produksi yang menurun, barang-barang yang makin langka, inflasi yang melambung setelah kontrol harga dilonggarkan. Pada akhirnya, kaum garis keras partai menuding perestroika sebagai biang kerok kekacauan serta hilangnya imperium Eropa Timur. Mereka pun melancarkan kudeta Agustus tahun 1991, di mana sekelompok pejabat konservatif menahan Gorbachev di rumah peristirahatannya di Crimea dan mengumumkan keadaan darurat. Namun, kudeta ini gagal dalam 3 hari berkat perlawanan publik di Moskwa yang dipimpin oleh Boris Yeltsin, Presiden Republik Federasi Rusia. Setelah kejadian itu, Gorbachev kembali berkuasa, namun dengan wibawa yang telah terpukul, dan justru Yeltsin muncul sebagai tokoh kuat baru. Pada akhir tahun 1991, Republik-Republik Soviet yang tersisa memilih bubar. Tanggal 8 Desember tahun 1991, para pemimpin Rusia, Ukraina, dan Belarusia menandatangani perjanjian Belaveza yang menyatakan Uni Soviet tidak ada lagi dan digantikan dengan persemakmuran negara-negara merdeka. Gorbachev tanpa negara untuk diperintah mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet pada 25 Desember tahun 1991. Sehari kemudian, bendera merah palu arit Soviet diturunkan dari Kremlin dan digantikan trikal Rusia. Uni Soviet resmi dibubarkan menjadi 15 negara merdeka per 31 Desember tahun 1991. Dan inilah akhir dari Perang Dingin secara formal, karena musuh utama Amerika Serikat, yaitu Uni Soviet, kini sudah tiada.